Selamat bertemu dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami untuk acara ibadah malam kita. Kita tentunya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang indah, masih dapat memperoleh kekuatan dari surga dengan acara ibadah kita. Untuk memulaikan acara ini, saya ingin mengundang saudari Silvana Masilonda untuk dapat membuka di dalam doa. Silakan saudari Masi. Baiklah, kita satu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada sore yang indah ini Tuhan, kembali pula kami datang padamu. Mengucapkan syukur baik terima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Sepanjang aktivitas kami hari ini Tuhan, dalam tugas dan pekerjaan kami sudah lewati lagi, dan kami boleh tiba lagi pada saat ini Tuhan di dalam acara renungan malam, ataupun sore pada saat ini Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan kami sediakan hati dan pikiran kami semua Tuhan, dan kami boleh mendengarkan apa yang dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung, dan biarlah pelajaran ini Tuhan dapat menjadi bagian kami masing-masing, dan biarlah kami boleh lebih dekat lagi dan lebih setia lagi datang kepadamu. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan akan ampunkan kami dari segala kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah Pendeta Stephen Rantung yang akan berbicara pada saat ini, biarlah Tuhan akan bersama-sama dengan dia dan apa yang dia katakan itu untuk memuliakan Tuhan dan bukan dengan kepintarannya, tetapi melainkan datang daripada Tuhan. Biarlah kami yang ada di Zoom maupun di live streaming, dimanapun kami berada, biar kami boleh senantiasa kuat di dalam Tuhan, dan kami boleh bersedia pada hari Maranatha. Beserta dengan kami sepanjang saat ini di dalam acara kebaktian kami, dan biarlah Tuhan ampunkan kami sekali lagi dari dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih banyak dari Silvana Masilonda yang sudah membuka acara kita dengan doa. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita yang akan kita baca terlebih dahulu. Dan pada saat ini bacaan kita pada hari Rabu yang dengan judul Imam Besar Perjanjian Baru. Kita mengetahui bagaimana kita sudah pernah singgung waktu lalu dan terus akan singgung bagaimana pekerjaan seorang imam besar itu berbeda dengan pekerjaan imam biasa. Imam-imam biasa itu dapat melayani setiap hari di Ka'bah, ya. Mereka yang menerima korban darah korban tersebut dan dipercikan di tirai pemisah antara bilik yang suci dengan bilik yang maha suci. Tetapi imam besar memiliki satu fungsi khusus, tugas khusus, yaitu pada saat hari Grafirat atau the Day of Atonement, maka dialah satu-satunya yang boleh untuk masuk ke dalam bilik yang maha suci. Dan ini terjadi setelah ada korban. Jadi setelah korban, harus ada yang terjadi sesudah itu, sesudah diberikannya korban. Dan ini kita akan juga pelajari pada malam hari ini. Yesus yang sudah menjadi imam besar bagi kita, yang memperdamaikan kita dengan Bapa dengan darahnya. Dan kita sudah mempelajari apa kuasa atau apa yang telah dilakukan melalui darah Kristus yang kita sudah lihat dari pelajaran kita waktu sebelum pada hari Selasa, yaitu tentang pengganti. Pada malam hari ini waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, tengah malam waktu Jerman, kita akan mempelajari tentang imam besar perjanjian baru. Ka'bah dunia, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, Ka'bah dunia di mana Allah memilih untuk diam bersama dengan umatnya berpusat pada korban hewan. Tetapi pelayanan itu tidak berakhir dengan kematian makhluk-makhluk itu, binatang-binatang itu, entah lembu ataupun domba, tidak berakhir, ya. Imam membawa darah ke dalam bait suci atas nama orang yang berdosa setelah korban itu disembelih. Pelayanan ini secara keseluruhan hanyalah bayangan, satu simbol dari sesuatu yang akan dibuat Kristus bagi dunia. Jadi, sama seperti simbol-simbol itu dalam pelayanan bait suci, tidak berakhir dengan kematian hewan. Pekerjaan Kristus bagi kita juga tidak berakhir dengan kematiannya di kayu salib. Ada yang harus dia teruskan setelah kematiannya di kayu salib. Untuk hari ini, pelajari Ibrani 8 ayat 1-6. Berdoalah untuk ayat-ayat ini. Mintalah Tuhan untuk menolongmu mengerti apa yang sedang dikatakan di sini. Dan mengapa penting bagi kita untuk mengetahui apa yang Yesus lakukan sebagai imam besar di dalam Ka'bah di surga.
Nah, setelah Anda selesai, saya akan membaca, tapi saya mengundang kita semua untuk kembali nantinya membaca Ibrani 8 ayat 1 sampai 6 ya. Nah, setelah kita selesai membaca, tuliskanlah dalam kata-katamu sendiri, apa pendapatmu sendiri tentang pekabaran Tuhan kepada kita dalam ayat-ayat Ibrani 8 ayat 1 sampai 6 ini. Tanyakanlah juga pada dirimu, bagaimana ayat-ayat ini menolong kita mengerti tentang perjanjian baru, perjanjian yang lebih dikatakan ya, yang lebih sempurna ya. Karena ada darah Kristus di situ. Dan once for all yang juga kita dapat lihat dari perjanjian baru yang dituliskan dalam kitab Ibrani. Mari kita lihat. Ibrani 8 ayat 1 sampai 6 sana dikatakan inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati ya, bukan kemah dunia yang dipindah-pindahkan dan lain sebagainya atau dihancurkan ya. Ka'bah itu dihancurkan seperti saat ini tidak lagi Ka'bah atau kemah sejati di dunia ini ya, sudah hancur ya. Jadi Kristus yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Bukan oleh Musa, bukan oleh Salomo, bukan oleh Herodes, dan lain sebagainya. Ayat 3. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Apa itu yang dia persembahkan? Ayat 4. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Ada imam-imam biasa, ya, atau imam besar pun. Ya, di zaman Yesus pun ada imam besar. Tapi Yesus itu lebih daripada itu. Dia tidak akan melayani di bumi, karena di bumi sudah ada apa? Sudah ada yang melakukan hal tersebut. Tapi dia akan melakukan yang lebih. Ayat 5. Pelayanan mereka yang di bumi adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh, pattern, model yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Jauh lebih agung karena ia, Yesus, menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi, janji yang lebih tinggi. Sama seperti ada bait suci, ada keimamatan, ada pelayanan di dunia pada perjanjian lama, demikian juga ada bait suci, ada keimamatan, ada pelayanan di bait suci sorga pada perjanjian baru. Akan tetapi apa saja simbol-simbol, gambaran-gambaran, dan bayangan dalam Ibrani 8 ayat 5, dalam perjanjian lama yang menjadi kenyataan dalam perjanjian baru, apa saja yang menjadi kenyataan dalam perjanjian baru. Juga, gantinya seekor hewan yang tidak bermoral. Di perjanjian lama itu ya, kita persembahkan hewan. Hewan-hewan itu tidak tahu, tidak memiliki moral, dengan kata lain, tidak memiliki pengetahuan ya. Telah menjadi pengganti kita ya. Tetapi sekarang kita memiliki Yesus yang tidak berdosa. Gantinya darah hewan, kita sekarang memiliki darah Kristus. Gantinya bait suci yang dibuat oleh manusia. Kita memiliki bait suci yang sesungguhnya, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Seperti tertulis dalam Ibrani 8 ayat 2. Dan gantinya imam yang penuh dosa dan kesalahan. Imam-imam perjanjian lama, mereka harus pertama-tama mempersembahkan korban. Bagi apa? Dosa mereka. Tapi Yesus tidak mempersembahkan korban bagi dirinya. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Tidak ada kesalahan di dalam dirinya. Itulah sebabnya gantinya imam yang penuh dengan dosa dan kesalahan, kita memiliki Yesus sebagai imam besar kita yang melayani untuk kepentingan kita. Dengan semua ide ini dalam pikiran kita, pikirkanlah mengenai kata-kata Paulus. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Dengan kata lain, Ibrani 2:3 ini katakan, kita dengan kata lain bahasa pasarnya, kita itu bodoh sendiri. Kita itu akan bodoh sendiri kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar yang Tuhan sudah tawarkan kepada kita. Kenapa? Karena yang dia tawarkan itu sempurna. Yang dia tawarkan itu tidak perlu lagi
Ya, ditambahkan. Tidak perlu lagi ada yang kita harus apa ya? Tambah-tambahkan supaya sempurna pelayanan Yesus bagi kita. Tidak. Yang dia lakukan bagi kita adalah sempurna adanya. Pikirkan tentang ini. Yesus menghidupkan kehidupan tanpa dosa untuk saudara dan saya. Mati untuk saudara dan saya. Dan sekarang berada di surga. Melayani di bait suci surgawi untuk kita. Ya, semua ini dilakukan untuk menyelamatkan kita dari akibat akhir, ya, dari upah dosa, daripada dosa yang mengerikan. Rencanakan pada pekan depan atau seterusnya untuk bicarakan pada seseorang tentang kabar ajaib ini. Seseorang yang Anda pikir perlu untuk mendengarnya. Berlatihlah sebelumnya berdasarkan pelajaran hari ini. Apa yang Anda akan katakan? Dengan kata lain, bagi kita saat ini, ya, keselamatan itu sudah sempurna. Yesus tawarkan. Ya, tidak ada lagi yang kurang. Ya. Yesus sudah apa? Selesaikan. Jadi tidak ada lagi yang di dunia ini yang dapat kita lakukan, dengan kata lain, untuk memperoleh keselamatan. Untuk berada terus dalam keselamatan itu tentu kita harus dengan iman terus mendapatkan kekuatan surga. Tapi untuk mendapatkan keselamatan, untuk berjalan menuju pada keselamatan, tidak ada lagi yang dapat kita lakukan saat ini di dalam dunia. Yesus sudah lakukan itu. Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Dan saat ini, di mana Yesus? Ya, di mana Yesus? Pelajaran tambahan kita akan lihat bahwa saat ini Yesus sudah sebagai imam besar kita. Di mana dia? Dia bukan imam besar di dunia. Di dunia tidak ada lagi Ka'bah. Ya, tidak ada lagi perayaan upacara-upacara yang harus dilakukan di dunia. Saat ini dikatakan Yesus sebagai imam besar di mana? Di surga. Itulah sebabnya kita harus memiliki satu keyakinan bahwa Yesus tidak lagi di sini. Yesus di surga. Lukas 24 ayat 51. Kisah para rasul sudah melihat bagaimana murid-muridnya menyaksikan pada saat Yesus terangkat di surga. Yesus tidak ada lagi di dalam dunia ini. Itu yang sudah disaksikan oleh murid-muridnya. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kisah para Rasul 1 ayat 9 katakan apa? Sesudah ia mengatakan demikian, yang kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi, dan semuanya itu ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Lalu kemudian ada dua orang, yaitu malaikat yang katakan, Yesus yang kamu lihat naik ke atas. Ayat berikutnya, dia juga akan turun. Dia juga akan kamu lihat pada saat dia akan datang. Jadi Yesus sudah ada di surga. Dia adalah imam besar di surga. Ada dua penulis buku tentang kenaikan. Ya. Judulnya adalah Kenaikan, yang ditulis oleh Tim Chester dan Johnny Woodrow. Johnny Woodrow, mereka menulis satu buku yang Anda bisa beli di Amazon. Judulnya adalah The Ascension, kenaikan. Pada saat Yesus naik, itu berarti tentang apa ya? The humanity, kemanusiaan di dalam apa? Hadirat Allah. Adanya manusia, utusan manusia atau wakil manusia di hadirat Allah. Ada 3 pekabaran penting dalam buku ini ya, yang ditulis oleh Tim Chester dan Johnny Woodrow ini. Ada 3 pekabaran penting. Yang pertama adalah imam yang naik. Yesus sebagai imam besar yang sudah apa? Yang sudah naik. Kenapa? Untuk menyelesaikan pengorbanan yang sempurna. Ya. Dia sudah apa? Dia sudah memulaikan pengorbanannya supaya kita apa? Supaya kita menerima dan kita sudah apa? Pada saat waktu lalu saya sudah katakan, pada saat kita masuk dalam Ka'bah ya, mempersembahkan kita memiliki 3 proses dalam Ka'bah. Yang pertama adalah di pelataran tersebut adalah proses apa ya? Proses justification, kita dibenarkan. Domba itu apa? Kita potong. Lalu kemudian imam ya, di setiap hari ya, kalau itu dalam upacara harian, imam biasa akan membawa darah domba ataupun hewan tersebut masuk ke bilik yang suci. Bilik yang suci dibawa masuk. Dan disinilah kita melihat dari proses justification di pelataran Ka'bah, kita akan masuk ke bilik yang suci. Itu proses apa? Proses yang disebut dengan istilah sanctification.
kita mulai apa? Setelah kita dibenarkan, kita disucikan. Ya, kita disucikan. Justification di pelataran, sanctification di mana? Di bilik yang suci. Lalu sekali setahun kita ya dari proses sanctification akan masuk ke proses yang kita kenal dengan apa? Glorification. Kita apa? Dimuliakan. Bagaimana kemuliaan itu dapat diperoleh? Pada saat kita apa? Pada saat tidak ada pemisah. Imam besar masuk ke bilik yang maha suci. Hadirat Allah ada di dalam bilik yang maha suci. Jadi proses kemuliaan dimulaikan proses yang pertama, proses pembenaran, proses penyucian, pembenaran, penyucian, dan apa? Pemuliaan, proses pemuliaan, glorification. Itu semua dilambangkan dari apa? Dari yang waktu lalu saya sudah pernah berikan gambarnya dan juga penjelasannya. Bagaimana semuanya itu apa? Terjadi. Dan yang terakhir dilakukan oleh imam besar adalah dia masuk ke bilik yang maha suci. Jadi itulah, Yesuslah yang menyelesaikan pengorbanan yang apa? Yang sempurna tersebut. Ya, sehingga kita yang saat ini sudah dibenarkan dan sekarang kita berada dalam proses penyucian, kita akan suatu saat pada saat dia datang ke kali yang kedua, kita akan masuk ke dalam proses apa? Pemuliaan. Kita akan dimuliakan saat kita bertemu muka dengan Bapa, dengan Allah yang kita sembah. Jadi itulah yang Yesus sedang lakukan saat ini. Dia adalah imam yang harus naik, imam besar yang harus naik untuk menyelesaikan pengorbanan yang sempurna. Dia juga menurut buku ini adalah raja yang naik. Kenapa? Karena dia yang akan memerintah atas segalanya. Kenapa saya katakan Yesus akan memerintah atas segalanya? Pada saat sebelum dia mati di kayu salib, maka pangeran yang memiliki bumi kita ini adalah setan. Ya, kita sudah apa ya? Kita sudah pelajari waktu-waktu yang lalu. Pada saat Yesus dicobai saja di padang belantara, setan tawarkan kepada Yesus apa? Oh, kalau kamu sembah saya, kamu tidak usah susah-susah, istilahnya. Kamu akan miliki bumi ini. Dengan kata lain, setan katakan kamu nggak usah mati, nggak usah korbankan dirimu. Kenapa? Kamu sembah saya saja. Ya. Lalu kamu akan memiliki bumi. Kenapa? Karena setanlah yang memiliki bumi kita pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi pada saat Yesus menjadi pemenang di kayu salib dan dia naik ke surga, maka dialah yang memerintah segalanya, termasuk bumi kita. Dialah pemiliknya. Pada saat itu dia tebus dengan darahnya. Dialah raja yang naik. Dan berikutnya, poin ketiga adalah apa? Menurut buku ini, dialah manusia yang naik. Artinya apa? Dia memenuhi kemuliaan kemanusiaan yang untuknya kita diciptakan. Ya, dia sudah hidup sebagai manusia. Dia dilahirkan sebagai manusia. Dia dicobai seperti manusia. Dan dia memiliki kemenangan dan telah naik sebagai manusia yang sempurna, yang naik dan menjadi wakil kita di hadapan Allah. Ini kesimpulan dari buku ini adalah bahwa kenaikan itu penting bagi keselamatan kita. Karena jika pengorbanan Yesus ingin efektif dan kerajaannya menjadi nyata dan kemanusiaannya harus dimuliakan, maka Yesus harus apa? Yesus harus naik. Ini menurut buku ini. Ya, ayat-ayat firman Tuhan juga sudah katakan apa ya? Lukas 22:69. Katakan apa? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kolose 3:1 Rasul Paulus katakan apa? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Kristus bukan ada di bawah. Kristus ada di atas. Duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Ibrani 1:3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa di dalam dunia ini ya, saat dia mati di kayu salib, ia sekarang apa? Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Yesus di sorga. Ya. Kecuali waktu lalu saya katakan pada saat Stefanus hendak dilempari batu sebab kesaksiannya, maka itulah satu-satunya ayat yang katakan apa? Stefanus melihat apa? Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita tantangan, Yesus ingin melihat betul-betul. Ia juga ingin menyatakan dia merasakan keadaan kita. Itulah sebabnya dia berdiri, gantinya duduk di sebelah kanan yang besar, maha besar. Itu pelajaran kita waktu lalu ya.
Kalau Anda ingin mendengar kembali, bisa melihat beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau demikian, kalau Yesus di sorga, mungkin Anda bertanya, pendeta, loh, kok ada ayat-ayat yang katakan Yesus beserta kita? Kalau Yesus di sorga, kenapa dia berserta dengan kita? Ya, ya betul, memang ada ayat-ayatnya ya, Matius 28 ayat 20. Katakan apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu dan ketahuilah, aku, Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir apa? Akhir zaman. Jadi apa Yesus beserta kita artinya Yesus harus berada dalam dunia ini bersama-sama dengan kita. Apakah Allah Yesus sebagai Allah? Ya, kalau ada yang tolak Yesus sebagai Allah ya. Jadi bagaimana ini? Ya, kalau Yesus adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah lalu kemudian diangkat menjadi apa? Diangkat oleh Allah Bapa lalu sekarang berada di surga. Bagaimana Allah ini bisa di surga dan juga bisa apa ya? Di bumi. Mungkin ini pertanyaan bodoh-bodohnya dan kata lainnya. Jadi bagaimana kita coba memahami bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman? Apakah ya kealahan Yesus itu dibatasi dengan ruang? Yesus tidak bisa berada di surga dan tidak bisa berada di bumi. Nah, jadi inilah kita bisa langsung jawab ya ayat ini. Tapi mari kita lihat berikutnya, ayat-ayat berikutnya. Galatia 2:20 katakan apa? Oke, kalau Yesus tidak di bumi, bagaimana dengan Galatia 2:20? Namun aku hidup, Rasul Paulus katakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wah, ini Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi bagaimana Kristus hidup dalam kita? Ya, bagaimana Kristus? Nah, tentu saja saya percaya sebagai Allah, Yesus anak Allah. Tentunya Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang. Dia bisa berada, salah satu atribut daripada Allah adalah omnipresent. Dia ada di mana saja, dia dapat berada di mana saja. Dia sudah naik ke surga, tetapi juga kita bisa lihat pada saat Saul ya sebelum dia menjadi Rasul Paulus, pada saat dia mengejar-ngejar umat-umat Kristen mula-mula, kemudian dia melihat langit terbuka, lalu siapa yang dia lihat? Yesus yang dia lihat. Ya, kenapa Saul, mengapa kamu menganiaya aku? Siapa kamu? Akulah Yesus yang kamu apa? Aniaya itu. Jadi Allah tidak dapat dibatasi dengan apa? Dengan ruang, omnipresent. Dia dapat hadir di mana saja. Tetapi tentu saja fungsi utama Yesus saat ini adalah di dalam kerajaan surga. Dan kita akan lihat ya. Tapi bagaimana kalau kita bisa melihat ayat ini katakan Yesus Kristus yang hidup dalam kita? Mungkin ayat ini, bukan mungkin, tapi ayat ini dapat menjadi jawaban kalau Anda yang ada yang berpikir, kalau taruhlah kita pisahkan sedikit omnipresentnya. Bagaimana kira-kira Kristus yang hidup dalam kita? Roma 8 ayat 11 dapat menjawabnya. Roma 8 ayat 11 katakan apa? Dan jika roh dia, roh Allah, roh Yesus ya, roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh tersebut diam di dalam kamu, maka ia yang telah roh yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Kristus dapat hidup dalam kita oleh sebab apa? Ada Roh Kudus. Dan disinilah kita melihat Trinitas itu, kesatuan Trinitas antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah apa? Roh. Ya. Dengan kata lain Trinitas itu juga Yesus, Roh Kudus yang hidup dalam kita. Roh Kudus itu juga berarti Yesus yang hidup juga apa? Di dalam kita. Itulah sebabnya roh yang di dalam kita itu menyatakan Yesus yang juga menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sama juga bukan lagi kita yang hidup dalam diri kita, melainkan Kristus, melainkan Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Tapi seperti pelajaran sekolah sahabat kita katakan pada saat ini, Yesus sebagai imam besar, dia ada di surga. Kenapa ini satu kekabaran yang penting yang menyatakan seperti yang tertulis. Kenapa? Apa yang dia lakukan? Kenapa harus ditekankan dia berada dalam kerajaan surga? Ya, karena dia yang menghubungkan kita dalam dunia ini dengan Bapa di mana? Di surga. Ibrani 9 ayat 24 katakan apa? Sebab Kristus bukan masuk ke tempat yang kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga. Ya, dia masuk ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Ya, hanya untuk menghadap, bertemu dengan Bapa. Hanya itu saja dia berada di surga. Ayat ini katakan apa? Guna kepentingan kita.
guna kepentingan kita. Itulah sebabnya saudara sekalian, kalau kita mempelajari nubuatan dalam kitab Daniel 8 dan Daniel 9, kita akan mendapati tentang pekerjaan Yesus di Ka'bah apa? Surga. Ya. Pada saat dia mengadakan apa yang disebut dengan penghakiman, pre-advent judgment, penghakiman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang dia lakukan? Dia sedang berdiri di hadapan Bapa untuk menyatakan, mulai dari orang-orang benar yang sudah mati, kenapa orang-orang benar itu namanya harus terus ada di dalam buku atau kitab kehidupan? Kenapa mereka pantas? Kenapa mereka harus masuk ke dalam kerajaan surga? Dialah yang sedang membela kita. Dialah sedang membela orang-orang benar yang menyatakan sampai bilang kedatangannya, kenapa orang-orang benar ini akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kitab-kitab kehidupan itu dibuka dan dia mempertanggungjawabkan nama-nama orang-orang yang ada di dalam kitab kehidupan. Itu Anda bisa lihat dari Daniel, khususnya Daniel pasal 9. Ya, apa yang Yesus sedang lakukan guna kepentingan kita sekarang. Itulah sebabnya di dalam Wahyu 3:21 dikatakan di sana, Wahyu 3:21, barang siapa menang, barang siapa yang akan diselamatkan, barang siapa yang namanya terus ada dalam kitab kehidupan, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Saudara-saudara sekalian, seringkali mungkin dalam kehidupan kita saat ini, kita mengalami kekalahan demi kekalahan. Kita mengalami mungkin masalah demi masalah. Hal-hal yang seakan-akan kita, Tuhan, kenapa kita menderita dan lain sebagainya. Kalau Anda membaca kitab Wahyu pasal 6, ada suara-suara dari mereka yang tertekan, yang berada di bawah mezbah, di bawah takhta dengan kata lainnya, berteriak, Tuhan, berapa lama lagi kami harus menderita? Ya, berapa lama lagi kami harus menderita? Tapi jangan lupa, setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, setelah kita akan bersama-sama dengan Dia di angkasa masuk ke dalam kerajaan surga, bersama-sama selama 1000 tahun di dalam kerajaan surga, disitulah kita akan menghakimi. Ya, kita tak dibuka, kita akan duduk untuk menghakimi orang-orang yang saat ini, ya, termasuk menghakimi setan dan pengikut-pengikut iblis-iblis. Kita akan menghakimi mereka. Dan kitalah yang akan menjadi pemenang dan duduk di atas takhta Yesus. Yang duduk saat ini di atas takhta Bapaknya. Kiranya pengharapan kita terhadap apa yang Yesus sudah lakukan sejak dia naik ke surga dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Bahwa kemenangan itu telah dijamin oleh imam besar perjanjian baru yang saat ini sedang berada dalam kerajaan surga, di Ka'bah surga, untuk kegunaan kita, untuk kepentingan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, silakan. Ya, saya sekali lagi bersyukur malam hari ini waktu Amerika saya dapat melihat kembali Om Rain Kesaulia yang sudah kembali bersama-sama waktu lalu, dan ada gangguan sedikit kesehatan. Saya ingin memohon kita semua yang ada di mana saja, di seluruh dunia, mari kita terus berdoa bagi saudara-saudari kita yang selalu kita doakan dalam keadaan sakit, dan khususnya saya ingin bermohon kiranya kita juga mendoakan terus Om Pendeta Reinhold Kesaulia, sehingga dia akan terus menjadi berkat bagi kita semua di acara-acara ibadah kita. Inilah yang dapat saya mohonkan pada saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kita. Doakan terus juga Om Pendeta Reinhold Kesaulia. Baik, ada saudara sekalian. Terima kasih. Om Ren, silakan. Ya. Terima kasih banyak, Pendeta Stephen. Pekabaran yang sangat jelas sekali. Sebelumnya juga saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Rantung Senior. Sudah 2 hari berturut-turut beliau mendoakan saya. Dan tentu doa-doa dari Pendeta Stephen dan semua saudara-saudara kita, Tuhan dengar dan Tuhan telah jawab sesuai dengan kemurahannya. Jadi pekabaran tadi sangat luar biasa. Nah, hebat sekali ini Tuhan. Bukan saja hebat, Tuhan itu nekat pada waktu menciptakan manusia. Apakah Tuhan tahu manusia akan jatuh?
sebagai Allah yang punya pandangan ke depan, Tuhan tahu sudah, itulah sebabnya sudah disediakan juru selamat. Dan ini satu risiko yang sangat besar bagi Tuhan. Ya, jadi kita ini manusia biasa mesti yakin dan sayang sama Tuhan lah. Karena dosa harus diselesaikan dengan darah. Dan darah adalah kehidupan. Tanpa darah, matilah kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita setelah mengikut pelajaran ini, kita lebih banyak bersyukur, lebih banyak taat kepada Tuhan, mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu. Terima kasih. Terima kasih Om Ren. Baik, ada lagi yang lainnya? Dari Papi mungkin, atau Pendeta Kadang, ketua-ketua jemaat. Ya, Pendeta, silakan. Pendeta Redi, silakan. Di-unmute dulu, Pendeta. Oke, silakan. Oke, terima kasih banyak. Pagi ini saya bersyukur oleh karena pelajaran yang sangat bagus. Dan yang saya berpikir bahwa kita sangat bersyukur untuk anggota Gereja Masih Advent hari ke-7 yang mendapatkan pelajaran yang detail, yang begitu dalam dari pekerjaan Yesus sebagai imam besar di sini. Dan berkaitan dengan tema gereja kita sedunia, saya tertarik dengan bagian bawah dari pelajaran hari ini yang katakan bahwa rencanakan pada pekan depan atau seterusnya untuk bicarakan kepada seorang tentang kabar ajaib ini. Ada banyak orang yang butuh, yang mungkin kurang mengerti lebih banyak tentang tugas Yesus sebagai imam besar di Perjanjian Baru pada saat ini, sehingga memberikan tantangan bagi saya secara pribadi bahwa ternyata tidak cukup hanya mengetahui tentang pekerjaan Yesus ini, tapi kita ditantang lebih dari itu untuk mencari orang yang membutuhkan pengetahuan itu agar mereka mengerti tentang kabar yang ajaib ini. Dan ini sangat bagus dorongan hari ini untuk menantang kita, praktekkan itu pekan depan bahkan seterusnya. Luar biasa ini. Semoga banyak orang yang boleh mengerti lebih banyak, dan bukan cuma saya sebagai pribadi dan kita semua umat Tuhan yang ada memiliki panggilan yang sama, semangat yang sama untuk menyebarkan lebih luas tugas Yesus, tanggung jawab yang sangat mulia ini. Terima kasih banyak, Sir. Terima kasih banyak, Pendeta. Baik, ada lagi saudara lainnya, tambahan-tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Ada Papi, Mami mungkin? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke, ketua lelaki mungkin sudah angkat tangan? Tidak. Oh tidak, oke. Baik, bagaimana Karen atau dari live stream apa ada yang bertanya? Dari live stream ada Pak Pendeta, dari Kelly Girsang, mohon penjelasan terhadap pernyataan bahwa tahun 1844 bukan tahun Yesus datang ke dunia atau masa kekecewaan, melainkan Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Ya. Jadi kembali lagi ini adalah satu pembahasan yang pernah lalu saya sempat bahas di acara Sabat sore berapa bulan yang lalu ya. Jadi ini adalah berdasarkan apa yang tertulis di dalam dalam kitab Daniel tentunya, dan saya mohon maaf kalau kita tidak memiliki waktu yang banyak ya. Tapi bagaimana di sana dikatakan dalam kitab Daniel bagaimana dia ada kitab-kitab yang terbuka, Yesus menghadap kepada Bapa, dan banyak orang yang berpikir bahwa itu adalah pada tahun 1840 adalah kedatangan Yesus ya, seperti yang dipercaya oleh William Miller dan orang Adventis mula-mula, dengan kata lain ya. Mereka lah yang menantikan kedatangan Yesus tersebut pada bulan Oktober tahun 1844, dan mereka tidak melihat bahwa akhir daripada 2300 petang dan pagi ini itu berhubungan dengan apa? The cleansing of the sanctuary. Ya, the cleansing of the sanctuary yang juga berhubungan dengan penghukuman, dan disitulah kita dapat melihat bahwa ini semuanya itu merujuk bukan kepada kedatangan Yesus pada tahun 1844, tapi permulaan daripada penyucian Ka'bah tersebut, penyucian hingga kedatangan Yesus, yaitu apa? Penyucian itu menandakan bagaimana umat-umat Tuhan yang suci itu disucikan, disiapkan untuk masuk atau diterima
sebagai umat-umat Tuhan di dalam kerajaannya. Dimulaikan dari orang-orang atau umat-umat yang sudah lebih dahulu mati di dalam Kristus, dan hingga sampai kita, hingga sampai menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, pada saat pintu kasihan tertutup, ya. Pada saat itulah tidak ada lagi proses untuk proses untuk yang disebut dengan istilah pre-advent judgment. Pre-advent judgment itu dimulai dimulaikan dari tahun 1844 dan berakhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Khususnya secara lebih spesifiknya pada saat pintu kasihan pintu kasihan tertutup, di mana orang tidak dapat lagi dibenarkan dan tidak dapat lagi orang-orang sudah mengambil keputusan untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan. Ini gambar jawaban yang coba saya rangkumkan dari sekitar 2-3 jam waktu lalu, kalau tidak salah, kita membahas tentang pre-advent judgment tersebut yang dimulaikan tahun 1844, yang merupakan akhir dari nubuatan terpanjang di Alkitab, dari kitab Daniel tentang 2300 petang dan pagi. Ya, ini ada yang mungkin boleh bantu saya, mungkin kalau jika ada yang mau dilengkapi lagi sehubungan dengan jawaban singkat ini, ada kira-kira? Jadi jika tidak ada, mudah-mudahan kita satu waktu mungkin kita akan kembali mempelajari kembali nubuatan 2300 petang dan pagi tersebut, ya. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Ada lagi saudara-saudari lainnya? Yang lainnya, Karen? Oh, tidak ada. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada, tentunya kita akan masuk ke bagian yang kedua. Ya, kita bersyukur, ya kita terus dapat beribadah bersama-sama dengan Tante Ibu Shana, mudah-mudahan kesehatannya juga semakin sempurna, seperti Om Rain, bersama-sama kami akan terus doakan. Ibu Lili Rumagit Price juga bersama-sama dengan kita, kami akan terus doakan Tante Lili Rumagit dan juga Bapak Price, ya, kami akan terus doakan itu, kiranya tetap kuat dalam Tuhan. Tim doa Fisdak tentunya selalu mendoakan juga Tante Lili Rumagit dan Price dan semua yang kami selalu doakan. Baik, ada lagi saudara lainnya? Yang dari Zoom dapat saya lihat, silakan angkat tangan jika ada hal-hal yang dapat saya doakan. Jika belum, itu lagi dipikirkan, mungkin dari live stream, Karen, apa ada yang dapat kita doakan? Ada silent request, Pak Pendeta, dari dari Erna Kawoan, tolong doakan adik saya Joni untuk kemoterapi supaya berlangsung dengan baik dan juga berulang tahun hari ini. Oh, Bapak Joni ulang tahun, ya. Puji Tuhan ya. Ada lagi? Karen? Satu lagi dari Velsi Ronga, tolong doakan saudara dan saudari yang baru dibaptis di Ladang Baru, Desa Nanas. Desa Nanasi? Desa Nanas di sini ditulis Pak Pendeta. Oh, Nanas, ya? Iya. Oke, terus Karen? Boleh saya tahu Desa Nanas ini di mana, ya? Ada apa disebut? Kita akan berdoakan saja Desa Nanas mungkin, ya. Terima kasih saudari Velsi Rongga yang sudah berbakti dengan kita saat ini. Ada lagi, Karen? Sudah Pak Pendeta. Oke, sudah ya. Baik. Jika tidak ada lagi, sekali lagi semua doa-doa, permohonan doa tentunya kami Jemaat Fisdak akan terus bawakan itu, ya. Kita akan bawakan di dalam doa kelompok doa kita, dan kiranya itu dapat menjadi kekuatan juga bagi saudara-saudari sekalian yang sudah menuliskan permohonan-permohonan doa Anda semua, ya. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa, ya. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu, Tuhan. Oleh sebab apa yang sedang Engkau lakukan bagi kami semua dalam takhta kerajaan surga, bukan hanya Engkau mendengarkan doa-doa kami dan membawa permohonan kami, melengkapi, menyempurnakan permohonan kami kepada Bapa, Allah Bapa di surga, tapi pada saat yang bersamaan Tuhan, Engkau juga sedang membawa nama-nama yang sudah tertulis di dalam buku kehidupan agar mereka
tetap diterima dan tetap berada di dalam kitab kehidupan. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang Engkau sebagai imam besar sedang lakukan pada saat ini di dalam kerajaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena segala sesuatu yang Engkau lakukan adalah untuk kepentingan kami. Engkau bahkan sudah mati bagi kami dan Engkau tidak berhenti di situ saja Tuhan. Tapi hingga saat ini sekalipun Engkau masih melakukan hal-hal yang untuk kegunaan bagi kami, untuk menguntungkan kami. Dan melalui Roh Kudus-Mu juga Tuhan, maka Roh Kudus juga sedang memimpin kami hingga kami akan tiba di dalam kerajaan-Mu. Kami ingin bersyukur dan memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami ingin juga memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, sudah memberikan kekuatan yang lebih baik kepada umat-umat Tuhan sehingga mereka dapat berbakti bersama-sama. Kesehatan yang lebih baik bagi Bu Shana Laloan. Kami juga ingin mengucap syukur khususnya bagi Om Pendeta Rein Kesaulia yang kekuatan surga juga sudah menjadi bahagiannya hari ini, dapat berbakti bersama-sama dengan kami. Walaupun kemarin waktu Amerika dia tidak sempat bersama-sama oleh sebab gangguan kesehatan, tapi kami bersyukur Tuhan oleh sebab Engkau sudah memberikan kekuatan kepadanya. Kami bermohon Tuhan, jika Engkau berkemurahan, tentunya kesehatan dari surga akan menjadi bagiannya. Sehingga dengan kesehatan, kekuatan tersebut, Om Rein akan terus menjadi saksi-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Lili Rumagit Price yang berada bersama-sama dengan kami dalam acara ibadah kami. Kami berdoa Tuhan bagi kesehatannya. Kami mengetahui penyakit ini tentunya tidak gampang untuk disembuhkan, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Jika Engkau berkehendak, tentunya tidak ada yang mustahil. Tapi kami ingin serahkan Tante Lili Rumagit Price Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kekuatan yang pasti dari surga akan menjadi bagiannya. Imannya akan tetap teguh seperti iman daripada Daniel dan sahabat-sahabat mereka. Dalam menghadapi tantangan apapun, mereka tetap percaya terhadap apa yang Tuhan dapat lakukan oleh sebab mereka mengenal Engkau. Mereka mengetahui Engkau dan firman-Mu, ya Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin membawakan semua yang sudah datang kepada Tuhan untuk membawakan permohonan-permohonan mereka Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan kekuatan khususnya kepada Ibu Erna Kawan dalam rencana untuk operasi kataraknya akan dihadapi tanggal 14 Juni nanti. Dan secara khusus juga kemoterapi bagi adiknya, Bapak Joni Kawan Tuhan, yang juga berulang tahun pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau akan selalu memberikan kepada Bapak Joni kekuatan dari surga dan juga kekuatan iman yang membawa dia untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Velsi Rongga yang mendoakan umat-umat Tuhan yang baru saja menerima Engkau, yang baru saja dibaptiskan di Desa Nanas Tuhan. Biarlah kekuatan iman akan selalu menjadi bagian mereka. Biarlah mereka bertumbuh di dalam iman dan keyakinan, sehingga kekuatan tersebut akan membawa mereka untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Pendeta Redi Kadang, yang juga mengajak kami semua untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, yang untuk pergi untuk mengabarkan pekabaran tentang apa yang Engkau sedang lakukan di dalam Ka'bah di surga. Engkau sebagai imam besar. Biarlah panggilan ini Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi kami semua. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Pendeta Kadang dan pelayanan yang juga dia lakukan di mana saja bersama dengan istri dan keluarga. Sertailah mereka. Sertai juga Pendeta Kasenda yang bersama-sama dengan kami. Sertailah juga Papi dan Mami, ayah dan ibu hamba-Mu Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi semua umat-umat Tuhan yang selalu kami ingin sebutkan. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Pendeta Alex Hendricks, juga dalam masa tuanya dengan penyakit yang dialami saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus menjamah Om Pendeta Alex Hendricks Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Ros Rantung di Jerman Tuhan. Kiranya kekuatan surga dapat menjadi bahagiannya. Kiranya persekutuan umat-umat Tuhan yang ada di Jerman bersama-sama dengan Tante Jamie dan umat-umat Tuhan lainnya di Köln yang berencana untuk berjalan ke Nederland. Kiranya Tuhan akan menyertai mereka dalam perjalanan mereka. Dan ini akan menjadi satu kesukaan bagi, khususnya juga bagi Tante Ros, untuk dapat melihat umat-umat Tuhan lainnya yang ada di Nederland. Pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi Bapak Alden Sihotang,
Kami ingin berdoa bagi dia yang selalu bersama-sama dengan kami dalam acara ibadah kami. Walaupun Bapak Alden Sihotan memiliki penyakit yang dialami pada saat ini. Tapi kami berdoa Tuhan, kiranya kekuatan firman Tuhan akan juga membantu dia memiliki kekuatan jasmani pada saat yang bersamaan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Bapak Johan Tambuhun. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Tante Yeni Poluan, bagi Ibu Pendeta, Ibu Pendeta Paruntu. Kami ingin juga berdoa bagi saudara-saudari kekasih kami lainnya. Semua yang membawakan permohonan-permohonan pribadi mereka. Hamba-Mu ingin menyebutkan Saudari Paula Carpenter Paruntu, Tuhan, dengan permohonan pribadinya. Kiranya Tuhan akan mendengarkan dia dan permohonannya, Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Bapak Pardede yang ada di New Hampshire. Kiranya kesehatan, kekuatan dari surga akan menjadi bagian Bapak Pardede. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang ada di mana saja. Kami ingin berdoa bagi Bapak dan Ibu Siregar, ayah daripada saudara Elisa Siregar di Indonesia. Kami berdoa kiranya mereka akan selalu memperoleh kekuatan, kesehatan dari surga. Kekuatan iman akan menjadi bagian Bapak dan Ibu Pardede. Dapat menjadi bagian saudara Samuel Pardede, dan juga Joan dan Gabriel, anak mereka. Kiranya kesukaan keluarga besar Pardede akan menjadi bagian mereka, Tuhan. Oleh sebab Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan juga akan menyertai saudara Elisa Siregar dalam segala usaha-usaha yang dia lakukan untuk mengabarkan Injil. Dengan apa yang dapat dia lakukan, talenta yang Tuhan berikan, kiranya Tuhan akan memberkati Dedek dalam pelayanan ministry yang dia lakukan. Tuhan akan berikan kesehatan, kekuatan dari surga kepada Dedek, sehingga dia akan selalu memiliki kesempatan demi kesempatan indah untuk melayani Engkau, Tuhan. Pekerjaannya juga di tempat bekerjanya, hikmat akal budi dari surga juga akan menjadi bagian Dedek. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Bridget Sumendap di masa mudanya, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai Bridget, keluarganya, anak-anaknya. Kiranya penyertaan surga akan membawa Bridget untuk selalu dekat dengan Engkau, ya Tuhan. Dan menjadi satu sukacita bukan hanya bagi Tante Feli, keluarga besar Sumendap, tapi kami semua, Tuhan, akan bersukacita oleh sebab Tuhan yang selalu mengiringi Bridget dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan, ada begitu banyak lagi mungkin permohonan-permohonan doa yang umat-umat Tuhan sudah bawakan secara pribadi, seperti yang dibawakan oleh Om Yan dan Tante Sin, Ibu Marta Lam Kadawangko, Evi dan Angel, dan semua yang sudah membawakan permohonan pribadi. Khususnya hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Eli Cherry yang ada di Colorado dengan kesehatan yang kiranya Tuhan akan semakin sempurnakan dalam diri Ibu Eli Cherry. Kiranya itu akan menjadi satu kekuatan kepadanya. Dan juga hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Mars Monica dan seluruh keluarga besar Monica yang ada di Colorado. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Kami juga ingin berdoa bagi Ibu Jane dan juga Sander, Asa, kiranya penyertaan surga, masa depan yang Tuhan sudah rencanakan bagi Sander, kiranya itu akan terjadi. Dan kami semua akan bersukacita. Dan seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Colorado, New Jersey, di California, di Washington State, dan di mana saja Tuhan. Berkatilah mereka, Tuhan. Berkatilah mereka. Inilah doa dan permohonan kami, Tuhan. Doa-doa dan permohonan yang hanya hamba bawakan di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Visdak. Jangan lupa kita akan bertemu kembali besok di waktu yang sama untuk pelajaran yang akan lebih menarik yang akan kita pelajari bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Stay safe dan stay healthy. Sekali lagi Tuhan menyertai saudara dan kita semua.